Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Maret 2021 dengan judul Pengampunan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan kuasa Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita ikuti penjelasannya. Agama Yesus Kristus berarti kemajuan. Agama itu berarti selalu mencapai ke atas kepada suatu ukuran yang lebih suci dan lebih tinggi. Orang Kristen yang hatinya telah dijamah dengan keelokan tabiat Juru Selamat harus mempraktikkan apa yang dipelajarinya dalam sekolah Kristus. Kita haruslah menjadi murid-murid yang cerdas dalam sekolah Kristus, bersedia mempelajari apa yang diajarkannya kepada kita dari hari ke hari. Kata tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tabiat kalau kita tidak mendengar suara Allah dan menurut nasihatnya. Pengajaran ini tidak berlaku hanya kepada orang-orang yang tidak mempunyai ujian-ujian yang harus dihadapi, yang akan menciptakan rasa tidak suka kepada saudara-saudaranya, melainkan berlaku kepada setiap orang yang telah dilukai, yang telah menderita karena kesalahan, keuangan, karena penghinaan dan kritik, karena salah pengertian dan penilaian yang salah. Orang-orang ini sekali-kali tidak boleh membiarkan kebencian masuk ke dalam hati, atau membolehkan perasaan-perasaan yang tidak manis timbul kalau mereka melihat kepada orang-orang yang telah melukai mereka. Seperti Kristus, kita akan mengampuni musuh-musuh kita dan berjaga-jaga kepada kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang telah melukai kita bahwa kita mengasihi jiwa mereka itu, dan kalau sekiranya kita dapat, kita akan berbuat kebajikan kepada mereka. Kalau orang-orang yang telah melukai kita tetap melakukan perbuatan yang salah itu, kita mesti mengadakan usaha untuk dirukunkan kepada saudara-saudara kita menurut rencana Alkitab, seperti Kristus sendiri telah ditunjukkan. Kalau saudara-saudara kita menolak untuk diperdamaikan, maka janganlah berbicara tentang mereka itu ataupun merusak pengaruh mereka, melainkan biarkanlah mereka dalam tangan Allah yang adil, yang menghakimkan semua manusia dengan adil. Orang-orang muda boleh saja mengakui sangat mengasihi pekerjaan Allah, tetapi bila mana mereka tidak diperdamaikan kepada teman-temannya, mereka pun tidaklah diperdamaikan kepada Allah. Begini hati yang mementingkan diri sendiri, menjauhkan berkat-berkat Allah dari hati dan rumah tangga kita. Biarlah kasih Kristus mengalir ke dalam hati dan mengubahkan tabiat. Kalau tidak, maka kita pun tidaklah akan menjadi anak-anak Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami harus bisa mengampuni sesama kami manusia, terlebih kepada musuh-musuh kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri dan stafnya. Hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Di saat ini, di tengah-tengah pandemi, mereka melayani tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah, tanpa juga memperdulikan keluarga anak-anak mereka. Oleh sebab itu Tuhan berikan kekuatan ekstra kesehatan kepada mereka, terlebih dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala-gembala jemaat yang ada di setiap mata jemaat. Saat ini mereka sangat membutuhkan kecurahan akan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan, dan juga cukupkan kebutuhan mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan juga para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.